channel. Don't forget to subscribe, share, like, and comment ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadinda Nursam, saya dari Universitas 19 November Kolaka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Geografi. Baiklah, kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan geomorfologi regional Nusa Tenggara dan Bali. Baik, langsung pada pembahasan. Secara administrasi, Provinsi Bali terbagi menjadi 8 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kabupaten Jembrana, Tabanan, Gianyar, Badung, Karangasem, Klungkung, Buleleng, Bangli, dan Kota Denpasar yang juga merupakan ibu kota provinsi. Selain Pulau Bali, Provinsi Bali juga terdiri dari pulau-pulau kecil lainnya, yaitu Pulau Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan di wilayah Kabupaten Klungkung. Nah, Pulau Serangan di wilayah Kota Denpasar dan Pulau Menjangan di Kabupaten Buleleng. Luas total wilayah Provinsi Bali adalah 5.634,40 hektar dan panjang pantai mencapai 529 km. Baik, kita lanjut pada topografi. Provinsi Bali merupakan daerah pegunungan dan perbukitan yang meliputi sebagian besar wilayah. Relief Pulau Bali merupakan rantai pegunungan yang memanjang dari barat ke timur. Di antara pegunungan itu terdapat gunung berapi yang masih aktif, yaitu Gunung Agung yang ketinggiannya 3.142 meter dan Gunung Batur yang ketinggiannya 1.717 meter. Beberapa gunung yang tidak aktif lainnya mencapai ketinggian antara 1.000 hingga 2.000 meter. Kita lanjut pada morfologi wilayah Bali. Morfologi wilayah Provinsi Bali terdiri dari daerah dataran rendah pantai, sungai, rawa, danau, dataran vulkanik, serta dataran sedimen yang berbentuk landai dengan kemiringan 0 hingga 5% dan ketinggian berkisar 0 hingga 25 meter di atas permukaan laut. Kondisi morfologi ini mempunyai tingkat erosi permukaan yang kecil dan beberapa tempat merupakan daerah abrasi serta proses pengendapan aktif, terutama di daerah Teluk Benoa, Singrajah, dan Gila Manuk. Baik, kita lanjut pada keadaan alam dan penduduk. Keadaan alam Pulau Bali memanjang dari barat ke timur yang dikelilingi oleh lautan. Pantai-pantai di Bali merupakan dataran rendah yang sempit, kecuali bagian selatan. Pantai-pantai yang terkenal antara lain Pantai Sanur, Pantai Kuta, Bedugul, Tanjung Benoa, dan lain-lain. Pegunungan di Bali membentang dari barat ke timur, diantaranya Gunung Merbuk, Gunung Patas, Gunung Batur, Gunung Abang, Gunung Beratan, dan Gunung Agung. Nah, sekitar 70% penduduk di Bali Selatan bekerja dengan bercocok tanam. Sebaliknya, di Bali Utara, lahan pertaniannya sempit sehingga penduduk Bali Utara lebih banyak menanam tanaman perkebunan, diantaranya kopi, teh, tebu, dan kelapa. Lanjut pada Kepulauan Nusa Tenggara Timur. Nah, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT terletak di selatan Katulistiwa pada posisi 8 derajat hingga 12 derajat lintang selatan dan 118 derajat hingga 125 derajat bujur timur. Merupakan salah satu provinsi yang terdiri dari kepulauan dengan 566 pulau. 432 pulau sudah mempunyai nama dan sisanya sampai saat ini belum mempunyai nama. Dan dari seluruh pulau yang ada, 42 pulau telah berpenghuni, sedangkan sisanya belum berpenghuni. Terdapat 3 pulau besar di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu Pulau Flores, Sumba, dan Timor. Selebihnya adalah pulau-pulau kecil yang letaknya tersebar pada perairan dan luas kurang lebih 200.000 km persegi. Nah, Nusa Tenggara berada di antara bagian timur Pulau Jawa dan Kepulauan Banda, terdiri dari pulau-pulau kecil dan lembah sungai. Secara fisik, di bagian utara berbatasan dengan Pulau Jawa bagian timur, dibatasi oleh Kepulauan Banda, bagian utara dibatasi oleh Laut Flores, dan bagian selatan dibatasi oleh Samudra Hindia. Secara geologi, Nusa Tenggara berada pada busur Banda. Rangkaian pulau ini dibentuk oleh pegunungan vulkanik muda.
Pada teori lempeng tektonik, deretan pegunungan di Nusa Tenggara dibangun tepat di zona subduksi Indo-Australia pada kerak samudra dan dapat diinterpretasikan ke dalam magmanya kira-kira mencapai 165 hingga 200 km sesuai dengan peta tektonik Hamilton tahun 1979. Nah, secara terperinci, jenis tanah di Nusa Tenggara Barat terdiri atas tanah latosol, aluvial, aluvial coklat, mediteran atau campuran antara jenis-jenis itu. Secara morfologi, ada tanah dataran lipatan maupun gabungan keduanya dengan permukaan yang datar, berbukit, juga bergunung-gunung. Jenis tanah di Pulau Lombok bagian tengah dan utara umumnya aluvial coklat dan di bagian selatan latosol. Bagian tengah pulau berupa tanah datar, di utara berbukit dan di selatan bergunung-gunung. Nah, struktur geologi NTB, kondisi geologi Nusa Tenggara Barat, kondisi geologi wilayahnya dengan batuan tertua berumur tersier dan yang termuda berumur kuarter, didominasi oleh batuan gunung api serta aluvium atau risen. Batuan tersier di Pulau Lombok terdiri dari perselingan batu pasir kuarsa dan batu lempung, breksi, lava, tufa dengan lensa-lensa batu gamping dan dasit. Sedangkan di Pulau Sumbawa terdiri dari lava breksi, tufa, andesit, batu pasir, tufaan, batu lempung, dasit, tonalit, tufa, desitan, batu gamping berlapis, batu gamping tufaan dan lempung tufaan. Batuan kuarter di Pulau Lombok terdiri dari perselingan breksi gampingan dan lava breksi, lava tufa, batu apung dan breksi lahar. Lanjut pada kondisi iklim. Nah, Provinsi NTB mempunyai iklim kering dan siklus periode hujan yang singkat. Sebagian wilayahnya merupakan wilayah bayangan hujan dari catatan Stasiun Badan Meteorologi di Ampean dan Mataram. Suhu terendah adalah 20,8 derajat Celcius pada bulan Januari dan suhu tertinggi 32,1 derajat Celcius pada bulan Oktober. Curah hujan rata-rata per bulan pada musim penghujan paling tinggi hanya 421 sampai 526 mm. Ini terjadi pada bulan Januari dan Desember. Pada bulan lain yang jarang turun hujan, kalaupun turun hujan, curah hujannya umumnya tidak lebih dari 290-an mm dan lebih sering di bawah 100 mm. Oke, lanjut pada palung belakang, busur dalam, palung antara Sumba, busur luar, dan palung depan. Baik, palung belakang. Nah, di sebelah timur Flores dibentuk oleh bagian barat basin Banda Selatan. Di sebelah utara Flores dan Sumbawa terbentang Laut Flores yang dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu Laut Flores Barat Laut, Basin Flores Tengah, dan Laut Flores Timur, di mana Laut Flores Barat Laut berupa dataran platform yang luas dan dangkal yang menghubungkan lengan selatan Sulawesi dengan dangkalan Sunda. Nah, pada Basin Flores Tengah berbentuk segitiga dengan puncaknya terletak di sebelah selatan Volkan Lompo Batang yang berhubungan dengan Depresi Walanae, sedangkan dasarnya terletak di sepanjang pantai utara Flores yang merupakan bagian terdalam hingga minus 5.140. Nah, Laut Flores Timur terdiri dari pegunungan dan palung diantaranya yang menghubungkan lengan selatan Sulawesi dengan punggungan bawah laut Batu Tara. Oke, lanjut pada busur dalam. Busur dalam Nusa Tenggara merupakan kelanjutan dari Jawa menuju busur dalam Banda. Di Nusa Tenggara merupakan punggungan gantiklinal, selat di antara pulau di bagian barat dangkal dan menjadi lebih dalam ke arah timur. Fisiografi Sumbawa yang khas adalah adanya depresi yang memisahkan gantiklinal menjadi beberapa bagian, diantaranya berupa teluk di bagian timur. Teluk tersebut terpisahkan dari laut oleh Pulau Mojo yang memberikan sifat khas dan depresi antar pegunungan pada puncak gantiklinal. Oke, lanjut palung antara dengan Sumba.
Nah, Palung ini berada di antara busur dalam vulkanis Jawa, Bali, Lombok, dan pegunungan dasar laut di sebelah selatan Jawa. Bagian terdalam terdapat di selatan Lombok, bercabang dua ke arah timur menjadi dua cabang, yaitu sebelah utara dan selatan Sumba. Cabang-cabang ini merupakan penghubung antara Palung sebelah selatan Jawa dan Basin Sawu antara Flores Timur dan Roti. Lanjut, busur luar. Nah, pulau-pulau di Nusa Tenggara yang termasuk busur luar adalah Dana, Raijua, Sawu, Roti, Seman, dan Timor. Nah, punggungan dasar laut dari selatan Jawa muncul sampai 1.200 meter di bawah permukaan laut. Selanjutnya turun ke arah timur sampai 4.000 meter. Palung antara tersebut sebagian terangkat. Selanjutnya sumbu geantiklinal itu naik lagi sampai ke pulau-pulau Sawu, Dana, Raijua, dan Sawu. Oke, yang terakhir adalah palung depan. Palung depan Jawa dari sistem pegunungan Sunda itu membentang ke arah timur. Sampai di Sumba kedalamannya berkurang, dan di sebelah selatan Suwu melengkung ke timur laut sejajar dengan Timor. Sampai di Pulau Roti dipisahkan oleh punggungan 1.940 meter terhadap Palung Timur. Baiklah, itulah tadi beberapa informasi yang dapat saya berikan terkait dengan geomorfologi regional Bali dan Nusa Tenggara. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.